Artinya apa? Penentuan seseorang itu berkarakter mulia. Sidra orang akan jerok dalam kehidupan, lebih-lebih dalam bulan Ramadan, maka akan kita kenali orang tersebut. Bila hatinya adalah hati yang mulia, dia akan berbuat hal-hal yang mulia pula. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling jerok untuk manajemen kalbu. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling jerok untuk kita mengatur, untuk kita menempatkan posisi hati kita. Bagaimana hati yang diimplementasikan oleh Rasul dulunya. Orangnya kasih peluh Ramadan urang siklun. Mari kita bermuhasabah diri. Si kurang orang yang kali kedlong tungku atelong hana jero. So yang lung kalang iri dengki luar biasa. Siapapun yang saya lihat saya hujat. Siapapun yang bermasalah dengan saya marahi dia. Tenggeng kita luar biasa. Kita ghibah setiap hari. Hati kita adalah hati yang dikategori bukan hati qalbin salim. Masih ada durasi waktu hamba Allah 20 hari ke depan. Mari kita introspeksi diri untuk mewujudkan hati kita sebagai hati yang salim. Insya Allah akan selamat kita kelak di yaumil qiyamah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. وقال النبي في الحديث كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang solat Aisyah dan Tarawih sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah di awal perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini, kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta. Allah yang masih menitipkan kepada kita nyawa sehingga masih bisa hidup sampai malam 10 Ramadan malam ini. Semoga Allah pula lah yang akan mengantarkan kita kelak ke gerbang Aidil Fitri, yakni Syawal, sempurna sebulan penuh kita berpuasa dalam bulan suci Ramadan. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan kontribusi terbaik mereka untuk jalannya Allah, untuk agamanya Allah. Walaupun kita pahami, kita sadari hamba Allah, akidah Islam, syariat Islam yang dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya 1442 tahun lebih tempo dulu, akidah Islam itu pula lah yang sudah mulai digerogoti, yang sudah mulai dikotori, yang sudah mulai diobrak-abrik oleh kaum-kaum yang minoritas. Semoga tidak termasuk salah satu di antaranya adalah kita yang berada di bawah atap Masjid Al-Mabrur yang kita cintai ini. Yang kita hormati guru kita bersama, Abah selaku Imam Syekh, jamaah sidang solat tarawih, dan Aisyah sekeyakinan yang besar tidak kami sebutkan namanya dan gelar. InsyaAllah semuanya kita akan dimuliakan Allah. Ya Rabb, malam ini kami berkumpul di bawah atap rumahmu, yaitu Masjid Al-Mabrur. Kumpulkan kami kelak seperti malam ini di yaumil qiyamah dalam syurgamu bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah orang syiklun adun ado yang luntuan pemulia. Rasul berpesan dalam sebuah hadis yang kami baca dalam kitab Matan Arba'in, di mana Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis. Kata Rasul, inna fi jasadil mudghah, telah ada pada tubuh manusia itu segumpal daging, kata Rasul. Idza saluha saluha jasadu kullu, andai kata segumpal daging itu baik, andai kata segumpal daging itu bagus, maka kebaikannya itu, kebagusannya itu akan mengaliri ke seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadat jasadu kullu, andai kata segumpal daging itu busuk,
segumpal daging itu buruk, maka keburukannya itu pun akan menggerogoti tubuh manusia tersebut. Salah seorang sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, ala wahya qalbun. Ketahuilah bahwa yang dimaksud di situ adalah hati yang dimiliki oleh setiap manusia. Hamba Allah, semua makhluk diciptakan oleh Allah dalam kondisi sama. Yang jadi pembeda antara kita dengan makhluk lainnya, binatang, tumbuhan, dan seisi dunia ini, hamba Allah, terletak pada hati yang kita miliki. Bagus kita manage hati, akan bagus implementasi akhlak kita, sikap kita dalam kenyataan. Maka Rasul berpesan, ana wahya qalbun, ketahuilah hal tersebut, mudghah tersebut, daging tersebut adalah hati yang kita miliki. Maka wajar bila hati ini diibaratkan seperti nahkoda dalam kapal di tengah lautan. Salah nahkoda dalam mengakomodir kapal di tengah lautan, maka berakibat kapal itu akan tenggelam, hilang di telan lautan. Tak ubahnya hati itu laksana pilot dalam pesawat terbang. Benar radiasi, benar sinyal, benar caranya, benar ilmunya, maka pesawat itu akan selamat landing di bandara, tidak ada hambatan. Hati itu raja, hamba Allah. Tangan yang kita miliki, mata yang kita punyai, tubuh kita, kaki kita, telinga kita, kepala yang kita miliki, semuanya itu prajurit yang dikoordinir oleh raja yang namanya hati. Bila raja itu baik, maka prajurit akan baik dalam bekerja. Bila pemimpin itu baik, maka semua karyawan bawahannya akan patuh dan bekerja maksimal efektif. Artinya apa? Penentuan seseorang itu berkarakter mulia, sidra urang akan jerok dalam kehidupan, lebih-lebih dalam bulan Ramadan, maka akan kita kenali orang tersebut. Bila hatinya adalah hati yang mulia, dia akan berbuat hal-hal yang mulia pula. Dalam bulan Ramadan, beberapa aspek yang mampu membakar semua pahala kita, faktor utamanya didasarkan dari hati yang kita miliki. Ghibah, dedengkotnya hati. Namimah, juga hati. Lain hal-hal yang membatalkan pahala puasa, dasarnya kalau kita kaji hamba Allah adalah hati yang kita miliki. Bila hari ini sudah 10 Ramadan, kita tetap menjadi manusia yang mengemban nafsu amarah. Yang kita kedepankan hanyalah nafsu amarah, akal kita tinggalkan di belakang, sehingga hati kita bermain hati yang bukan hati yang diharapkan oleh agama dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah pula berfirman dalam sebuah ayatnya dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun, pada suatu hari tidak bermanfaat semua harta yang kita miliki, wala banun, dan anak-anak yang kita tinggalkan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang ke hadapan Allah dengan membawa hati-hati yang sejahtera. Apa makna hati yang sejahtera ya Ustaz? Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makna salim di situ adalah salimi minad danasi wasyirki. Artinya sejahtera, selamat hati kita daripada noda dosa dan kemusyrikan, mempersekutukan Allah dalam kehidupan. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling jerok untuk manajemen kalbu. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling jerok untuk kita mengatur, untuk kita menempatkan posisi hati kita. Bagaimana hati yang diimplementasikan oleh Rasul dulunya. Urangnya kasih peluk Ramadan urang siklun. Mari kita bermuhasabah diri. Si kurang urang yang kali kedlong tungku atelong hana jerok. Soyang lung kalang iri dengki luar biasa. Siapapun yang saya lihat saya hujat, siapapun yang bermasalah dengan saya marahi dia. Tenggeng kita luar biasa, kita ghibah setiap hari. Hati kita adalah hati yang dikategori bukan hati qalbin salim. Masih ada durasi waktu hamba Allah 20 hari ke depan.
Mari kita introspeksi diri untuk mewujudkan hati kita sebagai hati yang salim. Insya Allah akan selamat kita kelak di yaumil qiyamah. Apa maknanya Ustaz? La yanfa'u malun. Kita kumpulkan harta. La yaqil mar'a. Seseorang itu tidak mampu dijaga oleh hartanya min adzabillah, daripada azab Allah. Harta yang kita kumpulkan semasa di dunia, siang malam kita cari, panting tulang kita cari harta dan tahta, kita kumpulkan, kita buat rumah yang megah, kita fasilitasi kehidupan kita serba cukup. Semuanya itu hamba Allah tidak bermakna dan tidak berfungsi. Artinya tidak mampu menjauhkan diri kita dari azab yang akan dihadirkan oleh Allah kelak. Kenapa? Karena semasa di dunia tidak mampu memanage hati yang kita miliki. Maka dalam bulan suci Ramadan, marilah saban-sari untuk kita mantapkan diri memanage hati. Apalagi ada halaqah, ada daurah, ada kajian-kajian, majelis, kita ikuti semua. Dengan tidak terasa hati kita akan menjadi hati yang salim, hati yang lembut. Yang ada di dalamnya adalah nafsul mutmainnah, bukan nafsu amarah. Bila hati yang sudah berkolaborasi dengan nafsu mutmainnah, Allah memanggil kita dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai orang yang berada di bawah Masjid Al-Mabrur ini, di menasah masjid, engkau sudah berpuasa sebulan penuh, mampu memanage kalbumu, mampu mengatur hatimu, maka dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu yang ridha meridai, sekaligus kalimat yang kita tunggu, yang kita harap hamba Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ending dari semua sepak terjang kita, mampu memanage kalbu dalam bulan suci Ramadan, kita emban nafsu mutmainnah, berhujung oleh yang diberikan oleh Allah dalam firman-Nya, fadkhuli jannati, masuk kita dalam surganya Allah. Itulah perjalanan hidup kita yang sejati. Mudah-mudahan hamba Allah dalam durasi waktu yang sangat singkat ini, kita semua yang berada di bawah atap Masjid Al-Mabrur, di menasah masjid ini, akan menjadi orang yang memanage kalbu, yang memanage hati, hindari tempat-tempat berkerumunan. Dalam kondisi pandemi sekaligus akan timbul pemicu untuk terganggunya hati yang kita miliki. Bila hati kita sudah rusak, maka yakin lisan kita akan berbicara hal yang tidak benar. Bila hati kita tidak benar, sepak terjang sikap kita, tingkah kita akan berbelok, yang tadinya kita berjalan ke arah kanan, dengan tidak terasa dimanage oleh hati kita, digiring perjalanan kita menuju ke arah kiri. Semoga itu tidak terwujud dalam kehidupan kita hamba Allah. Hal yang paling penting, jaga hati sehingga terwujudlah hati yang salim. Wadatanya wabah Allah akan diterima oleh Allah Ta'ala, dipejut sebagai hambanya yang tamam surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat belum Tuhan sampaikan. Di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.